Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, saya harap semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan teman-teman semuanya, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur teman-teman sekalian masih diberi kesempatan untuk dapat menonton video saya. Kita sangat bersyukur kita dapat bisa menjalani hari-hari kita. Jadi teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan melalui khotbah saya yang berjudul sebagai pembawa damai sejahtera. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka teman-teman, perkenalkan, nama saya Basaria Hotmian Manurung. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau bisa kita jujur, mungkin belakangan ini kita merasa hidup ini seperti ribut. Bukan ribut di luar sana, bukan ribut kendaraan-kendaraan, ataupun ribut notifikasi handphone. Media sosial penuh dengan debat. Hubungan pertemanan mulai retak. Orang mudah tersinggung. Namun satu hal yang sudah mulai pudar, yaitu adalah damai. Hari ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menikmati damai, tetapi kita belajar tentang bagaimana untuk menjadi sosok pembawa damai tersebut. Firman Tuhan yang kita angkat pada hari ini berasal dari 1 Petrus 3 ayat 10 hingga 11. Izinkan saya membacakan untuk saudara-saudari sekalian. 1 Petrus 3 ayat 10 hingga 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan berbuat yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan di suatu ruangan yang berisi orang, berisi kelompok orang. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun tiba ada satu orang, ada satu muncul masalah. Masalah yang sebenarnya hanya gosip, mulut dari mulut, namun semakin menyebar, membuat satu ruangan tersebut yang awalnya tenang menjadi tegang. Yang awalnya aman, suasananya menjadi panas. Munculnya orang-orang yang ikut campur yang memprovokasi masalah tersebut. Namun di sisi lain, coba bayangkan sebaliknya. Ada satu orang di tengah-tengah situasi yang tegang tersebut mengatakan, ayo kita tenang dulu. Kita selesaikan pelan-pelan. Wah, suasananya langsung berubah. Tapi pertanyaannya, kita ini tipe yang mana? Tipe yang pertama, sebagai sosok yang membawa kekacauan, atau malah sebaliknya, sosok yang pembawa damai? Teman-teman bisa jawab jawaban kalian? Namun saya harap semuanya menjawab menjadi tipe yang kedua. Menjadi sosok yang membawa damai di tengah-tengah ketegangan. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya mau kita untuk menikmati kedamaian, tetapi menjadi pembawa damai sejahtera tersebut. Poin yang pertama, damai sejahtera dimulai dari mulut kita. Ayat 10 berkata, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara-saudari sekalian, mungkin kita bisa ambil contoh kecil. Mungkin di suatu ruang lingkup
pertemanan atau persahabatan kita. Kita selalu bersama-sama. Kita ceritakan keluh kesah kita sehari-hari. Namun munculnya satu masalah, satu gosip dari orang lain yang bahkan tidak kenal dengan kita. Gosip itu menyebar masuk ke dalam ruang lingkup pertemanan tersebut. Hal itu membuat satu orang dari pertemanan tersebut diasingkan. Yang awalnya kita bersuka cita bersama-sama, tetapi hanya gara-gara satu gosip. Kita termakan gosip. Kita malah ikut menjelekkan teman kita tersebut melalui gosip tersebut. Karena kita yang telah terbawa emosi oleh gosip tersebut, kita mulai menyerang satu pihak dari teman kita. Ternyata kalimat yang kita keluarkan itu langsunglah kalimat yang negatif. Mungkin sebagai pelaku tidak merasa itu menyakitkan, tapi kita tidak tahu bagaimana perasaan teman kita. Mungkin kita berpikir, kita seringkali merasa saya cuma jujur saja kok. Tetapi teman-teman, firman Tuhan tidak berkata katakan semuanya, tidak. Firman berkata jaga lidahmu. Kita ibaratkan seperti pasta gigi. Ketika kita tekan, pastanya keluar dan tidak akan bisa masuk lagi. Begitu juga ucapan kita. Sekali keluar, sulit untuk ditarik kembali. Jadi, jika kita ingin menjadi pembawa damai, mulai dari hal-hal kecil, saya akan berikan contoh untuk teman-teman sekalian. Untuk tidak membalas komentar jahat, tidak ikut menyebarkan gosip, dan tidak ikut memperkeruh suasana. Saudara-saudari sekalian, kita lanjut ke poin yang kedua. Menjauhi kejahatan dan berbuat yang baik. Ayat 11 berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan berbuat yang baik. Kadang kita sudah merasa benar karena tidak menyakiti siapapun. Tapi Tuhan ingin kita lebih dari itu. Tuhan ingin kita menjadi agen kebaikan. Contohnya akan saya berikan. Mungkin teman-teman sekalian ada di ruang lingkup masyarakat, di mana ada satu sosok orang yang mungkin diasingkan karena orang lain menganggap dia sosok yang aneh. Ataupun ada orang lain yang dibully secara halus. Mungkin yang akan kita temui dibully di balik kata bercanda. Teman-teman, pembawa damai tidak ikut menonton. Pembawa damai mendekat dan berkata, kamu tidak sendirian kok. Pembawa damai tidak menambah bensin pada api. Ia memilih diam saat perlu dan berbicara lembut saat waktunya. Teman-teman sekalian, walaupun sebagai sosok pembawa damai tidak populer, tetapi itu mencerminkan hati Kristus. Jadi mari kita bersama-sama sebagai sosok pembawa damai untuk mencerminkan bahwa kita adalah hati Kristus. Teman-teman sekalian, datanglah dulu kepada Tuhan. Biarkan Dia memenuhi hati kita dengan damai-Nya. Ketika hati kita telah penuh damai dari Tuhan, kita akan mampu membagikannya kepada dunia. Bayangkan jika mulai hari ini, setiap kali kamu masuk ke suatu ruangan, ke suatu area baru, orang yang melihat kamu berkata, kalau melihat dia, kalau dia datang, suasananya jadi beda. Suasananya menjadi tenang. Itulah panggilan kita, menjadi pembawa damai sejahtera. Bukan hanya menikmati damai,
tetapi menyebarkannya. Kiranya melalui hidup kita, orang dapat melihat Kristus, Sang Raja Damai, hidup di dalam kita. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah mendengarkan khotbah saya. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin.